sekaligus membuka acara ini secara resmi. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Edison MD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Seksi Penghuluan dan Dinas Perizinan beserta panitia dan bidang Urais yang kita hormati dan kita banggakan dan muliakan Bapak narasumber Bagindo Armaidi Tanjung, Esos MA, kemudian seluruh peserta, para kepala KUA dan guru fungsional beserta penguatan literasi beragama Penghuluan Angkatan K2 yang kami banggakan. Kita selalu berserah diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pagi hari yang sejuk, yang nyaman ini kita bisa berkumpul dari beberapa daerah, dari Pasaman, dari Tanah Datar, dari Payakumbuh, Mampur Kota, dan Sepangka, Tinggi sudah hadir. Alhamdulillah. Kehadiran kita Bapak Ibu Bapak tentu tidak lepas dari pertolongan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat untuk Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan keselamatan serta Rasulullah beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan untuk orang-orang yang berkomitmen dengan risalahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara, peserta penguatan literasi yang kami hormati, pertama sekali kami menyampaikan salam dari Bapak Kanwil. Malam komunikasi kita dengan Pak Kanwil, beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini juga banyak sekali kegiatan Bapak di Grand Hoki dan kegiatan kerukunan. Jadi siang nanti ada tamu dari pusat yang akan didampingi oleh Pak Kanwil. Pada kami diamanahkan untuk bisa menyampaikan sambutan beliau sekaligus menyampaikan salam maaf untuk kita semua. Bapak dan saudara kami hormati, dinamika kepenghuluan kita sudah melihat ya. Yang awalnya dulu adalah struktural, kemudian berubah menjadi fungsional, kemudian fungsional itu juga terus mengalami perubahan, dan perubahan itu diayuni oleh regulasi, sehingga Permen nomor 9 diikuti dengan PKBKN nomor 6 dan dirubah dengan nomor 14. Serta PMA nomor 16 itu mengakomodir, memberikan wahana yang luas bagi kita untuk bisa lebih banyak mengembangkan kepenghuluan. Bapak saudara kami hormati, di Permen PAN kemudian juga di PKBKN dan PMA 16 itu kita semua sudah tahu bahwa kita dituntut untuk menguasai 3 kompetensi. Dan sebenarnya kompetensi itu sudah ada dalam Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Sebenarnya tidak hanya penghulu ya, semua kita, semua pegawai
sebenarnya dituntut menguasai 3 kompetensi. Pertama adalah kompetensi teknis yang melekat dengan jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Yang ketiga kompetensi sosiokultural. Maka para penghulu, sesuai tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Kasihulu, kita sama-sama, ya baik tingkat kecamatan, kabupaten dan wilayah secara pusat, kita bersama-sama melakukan upgrade ini, ya, mengupdate kompetensi kita dan melakukan peningkatan. Secara teknis, di sana sudah dilihat dalam aturan bagaimana kita menguasai teknis di bidang kita, dan kaitannya dengan literasi. Tentu kita diminta harus banyak-banyak kembali melihat dasar-dasar atau buku-buku rujukan ya yang harus kita kuasai terkait dengan teknis jabatan kita. Jadi ketika nanti ada orang yang konsultasi dengan kita punya file yang cukup, direktori dalam kepala kita cukup memadai. Nah itu harapannya Pak. Jadi tidak hanya di samping itu ya, tidak hanya kita menguasai, membaca dan memahami, tapi juga dituntut kita untuk menulis. Makanya kita mengundang praktisi. Dia Bapak bersyukur Pak Baginda Armaidi Tanjung meluangkan waktu bersama kita. Beliau adalah praktisi yang sudah sangat lama berkiprah di bidang jurnalistik dan melahirkan banyak sekali buku. Nah tentu nanti kiat-kiat dan pengalaman beliau bisa disebarkan untuk kita, karena tuntutan karir dari Bapak erat kaitannya dengan tulis menulis dan juga baca membaca. Nah kemudian Bapak saya hormati, saya minta juga kita mencermati ya PMA 16 itu, bahwa kalau dulu jadi permen sebelumnya nomor 62 ya. Sebelum penyampaian 46 2005, setiap kenaikan jabatan itu kan tidak ada istilahnya uji kompetensi. Kan nggak ada ya Bapak ya? Ada kan? Nggak ada Pak. Jadi kawan-kawan kita yang as-sabiqun al-awwalun fil penghuluan ya, yang lebih dulu dia penghulu, dia lebih dulu ngurus pangkat, dia bisa naik aja Pak. 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, udah lancar. Nah, kami minta kita semua sekarang mencermati era baru kepemudaan tidak bisa lagi seperti itu. Sekarang dituntut kalau untuk naik jabatan, Pak Bagindo, harus mereka ini lulus uji kompetensi dulu. Jadi kalau dari yang hadir ini saya lihat kan nggak ada lagi yang pertama ini kan, rata-rata muda. Dari muda ke madya itu harus lulus BUKOM. Lulus di kompetensi. Nah kemudian kita juga harus mencermati ini Pak Kasihulu dan teman-teman semua, tidak hanya lulus uji kompetensi, juga mesti melihat ketersediaan lowongan jabatan. Nah ini yang saya sangat khawatir ini Pak. Kalau bicara uji kompetensi, itu strukturnya tidak terlampau rumit, ya, dan kita bisa. Saya yakin kita bisa, karena di sana ada anggaran, ada dana, kita ikuti, kita pahami, ya insya Allah kita lulus, karena dia berkaitan dengan kompetensi kita. Tapi berkaitan dengan poin memperhatikan ketersediaan jabatan, ini menurut saya adalah sebuah upaya dari pusat untuk pemerataan penghulu secara alami. Ya, apakah arahnya ke situ nanti Pak Kasihulu di rapor nasional, mau nanti bisa
dalami. Tapi membaca P16 saya melihat seperti itu. Misalnya sekarang kan kita sudah dibuat budgeting. Ini Pak Kasihulu, saya bangga sekali, sangat gencar untuk hal-hal yang sifat teknis kepenguluan. Budgeting sudah tanggung Pak Kadwil, ya PP3K kemarin juga gencar Pak Kasihulu untuk ini. Budgeting itu apa-apa? Sudah ada petanya per kecamatan. Kecamatan A butuh satu muda, satu pertama, satu media misalnya. Itu sudah ada budgetingnya, sudah ditetapkan oleh Kak Kadwil. Nah kalau misalnya ada bapak yang di sana yang ingin naik jabatan menjadi penghulu media, sementara di sana sudah ada yang media, kalau kita baca kepada peraturan ini, tentu tidak bisa di situ. Nah maunya harus cari di mana yang terbuka. Ini seperti itu ya Pak Sia. Nah kalau nggak mau pindah atau cari tempat yang punya peluang, seperti apa? Nah, ya berarti tidak bisa naik pangkat. Naik jabatan, Pak. Berarti tetap saja di situ. Ya. Nah ini sebenarnya positifnya ada Bapak-Bapak. Bagaimana percepatan sebenarnya arahnya ke situ dan juga pemerataan. Jadi kalau kita sudah muda, ya cepat-cepat naik ke media supaya pertama tidak terhalang. Kalau kita sudah media, cepat-cepat jadi apa boleh? Utama. Nah, biar yang media nggak terhalang. Teorinya seperti itu. Nah, tapi kita lihat nanti bagaimana realisasinya. Tapi saya baca secara teks ya. Kalau kecil Pak Ida, saya mantuknya ya betul. Nah, memang itu tulisannya. Nanti mafhumnya kita nggak tahu apakah memang itu atau tidak. Tapi ya Bapak, tentu ini kita sedia payung sebelum ujian. Jadi ada uji kompetensi dan segala macamnya. Kemudian juga persyaratan naik pangkat dari menjadi media kan juga harus menulis ya, minimal 2, saya tidak salah. Nah ini tentu harus menjadi catatan kita semua. Nah Bapak yang kami hormati, kami berharap sekali ya, kemarin kita sudah dilantik banyak sekali pengurus yang belum lagi. Nah kontak-kontak saya juga kami kurai satu dulu. Agam, manyu agam ya. Agam dulu nih. Kemudian Bukit Tinggi. Nah, oh iya. Agam, Tinggi, dulu nih. Bekumbuat mana kumbunya? Ah, kada. Bisa, belum. Yang lain sudah. Nah ini kami katakan adalah bagi yang sudah. Kami sangat berharap ya agar eksistensi kita itu tidak hanya sebatas dilantik. Jadi kalau bicara organisasi, tentu di sana melekat ya, ada kantornya, sekretariatnya, kemudian juga ada pelang kantornya, ya, kemudian juga harus ada didaftarkan ke Kesbangpol. Ini Bapak harus mengikuti itu. Tujuannya apa? Eksistensi kita akan diakui secara pemerintah. Jadi kalau kita mengatakan Bapak, kamu APRI, kami lalu APRI, ya kalau nggak kita daftarkan di Kesbangpol ya tentu pemerintah nggak tahu. Nanti kalau ada misalnya kita bermitra dengan daerah, kita ingin ajukan kegiatan, kalau nggak terdaftar di Kesbangpol tidak akan diproses Pak. Nah maksud kami adalah sekarang medianya sudah ada, ya, dengan organisasi profesi itu apa lebih leluasa melaksanakan gerak, bisa bermitra dengan pemerintah daerah, bisa bermitra dengan perguruan tinggi dan sebagainya, ya kan? Agar ini dilakukan untuk menunjang kompetensi kita. Jadi sudah disinggung oleh Pak Kasih, bagaimana penguatan kitab kuning misalnya, ya. Nah, kita harus terus mengasah ya, secara prodik mengkawal di daerah kalau bisa itu dilakukan. Kemudian penguatan tentang karya tulis ini. Jadi Pak Bagindo Akadi Tanjung ini tidak hanya sekarang kita undang. Kalau Bapak dari APRI daerah undang silakan. Nanti nomornya Pak kasih, mohon disebar nanti. Nah, bagaimana tulisan-tulisan kita bisa menggigit dan itu diakui secara ilmiah dan
bisa layak membuat orang tertarik untuk baca. Nah, itu ya, itu harapan-harapan kami terkait dengan APRI. Jadi rapat kerja, kemudian penguatan keorganisasian. Itu tadi itu organisasi itu ada kantornya. Ya, kalau Tanah di mana rencana kantornya Bang Hel? Yang direncanakan nanti Periangan, tapi belum. Kantor lama. Iya, kantor lama. Kalau bisa di pusat kota lah. Iya. Harapannya gitu. Siap. Dari yang bagus. Kemudian di Pasaman, di mana sih gereja Pasaman? Di SKP mungkin Pak. Ah, Di Lubuk SKP nya. itu kan warung SKP kan bagus tuh di belakang. Terbuat. Nah, bisa dibuat. Jadi orang nanti berkorespondens, pasti dia melihat kantornya di mana, sini di mana. Dan tidak berharap APRI itu hanya di ketua, saya stempel di ketua, bola itu dalam tas saya kan. Nah, itu kalau lampunya buka tasnya, malah kos itu saja. Kita berharap tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak yang kami hormati, untuk menunjang ini, insya Allah hari ini ya mulai tanggal 5 ya Pak. Tanggal 4 sampai tanggal 8 itu kita penyusunan anggaran di Jakarta. Saya sudah mengutus lebih awal Pak Januar hadir di Jakarta. Kita ingin anggaran penguatan Bapak-Bapak ini bisa didukung oleh anggaran. Misalnya uji kompetensi. Nah, ini pada Silumo nanti di kajian-kajian Pak Januar. Dan nanti insya Allah Rabu nanti kami akan kawal di Jakarta Rabu sampai Jumat lah. Uji kompetensi. Ini mau tidak mau dianggarkan. Kalau nanti bapak-bapak tidak hukum ya nggak bisa naik jabatan kan? Nah ini Pak kasih dulu mohon ini dikawal uji kompetensi. Kemudian peningkatan kompetensi yang lain dalam bentuk pelatihan ya atau misalnya orientasi bintek ini kita mutlak harus kita perkuat teman-teman kita. Dan kalau bisa ya, nanti Pak kasih bantu saya di grup nasional sama-sama sudah kita nanti di grup eselon 3 Bimas ya. Kenapa tidak APRI ini kita anggarkan juga untuk anggaran operasional. Dan tahun dulu pernah saya ingat dulu waktu saya kasih dulu itu pernah dianggarkan bantuan operasional untuk Pojang Hulu waktu itu namanya. Kalau nggak salah dulu yang dapat itu Pasaman pernah dapat, Swaluto dulu juga pernah dapat. Ya, nah ini kita akan upayakan. Jadi Bapak, tugas kami di wilayah adalah memfasilitasi Bapak. Nah, bagaimana sarana dan hal-hal pendukung kenaikan pangkat, karir dan sebagainya bisa terwujud. Kaitan dengan anggaran, termasuk juga asesmen. Asesmen mudah-mudahan kita berdoa cepat segera terbentuk kandu definitif dalam waktu dekat. Kita akan asesmen, seluruh penghulu akan diasesmen agar dia juga punya tiket untuk bisa menjadi kepala KUA. Nah, karena kita jabatan KUA itu hanya tugas tambahan saja. Aslinya kita tunggu. Jadi teman-teman yang belum menjadi kepala KUA tentu nanti kita akan asesmen mana yang layak, yang patut. Nah, tentu juga akan yang menggugirkan. Karena kita semua sudah tahu jabatan kepala KUA bernamanya berapa tahun Pak? 8. Sampai tahun. Sampai tahun. Nah, kalau sampai tahun ya kita monggo. Please, yang lainnya maju lah. Perpanjang. Nah, bisa diperpanjang ya? Bisa dengan catatan Dibutuhkan. memiliki kinerja yang baik. Nah, kinerja itu kan awak masih abstrak Pak. Masih filosofik. Di sini kita menilai, maka kita juga mendorong Bapak kasih dulu, kita juga mendorong secara nasional punya indikator yang jelas, ya punya indikator yang jelas. Sama dengan madrasah kan ada penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, kita berharap ke depan Bapak kita akan dorong para subjek pemungkulan atau bina lembaga juga punya indikator kinerja kepala KUA. Standarnya apa? Apakah misalnya SIMKA? Kalau misalnya SIMKA dan kaitan-kaitan dengan SIMKA itu kan tidak hanya input Bapak. Misalnya juga ada IKM kan? Ada survei IKM, ada input data dan sebagainya. Kalau indikatornya itu misalnya, maka kepala KUA yang kecamatannya bermasalah segitu, ya udah berarti 4 tahun toh. Tapi kalau yang bagus nanti bisa lanjut.
Saya terima kasih Bapak, saya dapat info juga ya, terus dapat info dari kawan-kawan dari Pak Kasiulu, teman-teman yang selalu update dengan SIPKA, kemudian juga survei IKM yang hari ini insya Allah alhamdulillah dari kepastiannya kami lihat cukup bagus, positif. Beberapa daerah lagi Pak Kasiulu yang masih kosong, IKM-nya masih 0 sejak Januari, berarti nggak didorong masyarakat untuk mengisi itu, ya kan? Kalau Bukit Tinggi lah ya aman Pak Ida ya aman. Di usia Firda sementara. Bukit Tinggi aman. Yang hadir lah pokoknya aman. Walaupun prosentasenya masih sedikit. Nah kita berharap tolong ditingkatkan IKM itu karena sekarang Bapak tidak bisa kita bantah itu adalah standar ukuran kinerja pelayanan. Jadi Bapak mengecek kampus yang hebat melalui masyarakat, tapi kalau IKM-nya nggak diisi atau IKM-nya rendah, nah kita nggak bisa menolak. Itu adalah survei. Nah yang masih kosong tuh mau nanti Pak Kasiulu nanti bisa kita surati resmi ya, Sawalunto, Solo Selatan, Mentawai, Kota Pariaman. Ada 4 daerah yang kita lihat di apanya masih kosong kayaknya. Nah kemudian Bapak saya hormati terkait yang kenaikan pangkat ini. Nah sekarang kan ada tim penilai kinerja istilahnya. Kalau dulu tim penilai angka kredit, sekarang sudah dirubah terminologinya menjadi tim penilai kinerja. Nah, hal yang krusial dan itu harus kita lakukan di 2022 ya. Jadi Pak Kasiulu kita minta dikawal supaya kita sesuai dengan aturan bahwa tim penilai itu salah satu kerjanya adalah melakukan evaluasi keselarasan kerja dengan SKP. Coba Bapak baca peraturannya seperti itu. Kewenangan dari tim penilai kinerja salah satu adalah melakukan evaluasi keselarasan antara kinerja yang dilakukan dengan SKP. Nah, SKP kita susun kapan Bapak? SKP kapan kita susun? Awal tahun. Supaya tim ini bisa melakukan akselerasi, evaluasinya itu bisa berjalan normal. Harusnya seperti apa? Harusnya Bapak-bapak seluruh penghulu dipagasi. Karena tim penilai kan nyarikan duit. Tapi kita buka cabang. Nah ini baru Pak Kasiulu dulu. Tim penilai di Kandil tapi buka cabang semua daerah. Nah itu ya. Sejatinya, seyogianya supaya bisa kita lakukan evaluasi di awal tahun, kita berharap bahwa Pak Penghulu mengirimkan SKP-nya ke Kandil. Nah ini. Ya, jadi SKP itulah patron. Jadi kalau kita baca panduan SKP itu patron Pak. Barang ketidakn kawa capai, barang karya tulisan aku gue, bentuk bimbingan yang lakukan, itu sudah kita rencanakan di awal. Itulah SKP itu. Dan nanti tim akan menilai keselarasannya. Jadi tidak ada kerja yang di luar perencanaan atau yang sudah kita rencanakan dan kita lakukan. Itu yang mengurangi bobot. Kecuali alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa contohnya Pak Ibu? Bapak misalnya ada kegiatan misalnya di duit, lalu ternyata di tengah tahun anggaran dirasionalisasi, itu bahasa akhirnya dari dikurangi gitu kan? Refocusing. Nah, itu refocusing. Intinya dia begitu kali ya. Bahasa akhirnya ini rasionalisasi. Jadi itu bisa, itu nanti buat catatan. Kenapa target nggak tercapai? Berarti ada alasan-alasan. Tapi kalau alasannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nah tentunya Bapak nanti tim penilai. Kalau istilahnya dalam bentuk evaluasi keuangan ya bisa jadi nanti tidak menilai atau tidak bisa dilakukan penilaian, ya kan? Kerjanya di SKP-nya arah Bukit Tinggi, Karajoino arah Saman misalnya, atau arah Kaswalunto itu kan bertolak belakang itu. Nah jadi kita berharap Bapak-bapak mari kita bersama-sama ya. Pokoknya Bapak yakinilah bahwa bidang itu akan membantu. Tapi mari kita bersinergi, kita baca, kita pahami PMA itu sepertinya demikian. Jadi di awal tahun Bapak-bapak mengirimkan SKP nanti akan jadi buku awal atau patokan awal bagi tim penilaian untuk melakukan ini. Baru nanti akan dilihat angka kreditnya berapa, kesesuaiannya seperti apa, formatnya bagaimana. Nah itu teknis dari angka kreditnya. Nah itu beberapa hal yang kita lihat. Ya, tapi Bapak jangan cemas. Yang namanya proses itu insya Allah kita akan lalui dengan baik. Ya,
Kalau ada kendala nanti kita akan bicarakan di mana kendala-kendalanya. Tapi yang jelas regulasi sudah ada dan kita bertekad untuk menjalannya dengan baik. Barangkali itu hal-hal yang bisa kami sampaikan, Bapak yang kami hormati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Demikian saja sambutan ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya. Kemudian kami tutup dengan bila wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.